Andis ya, biar saya ingat. Nah, oke. Tadi saya sampaikan bahwa Anda akan belajar banyak di sini aspek matematisnya ini ya. Sehingga di awal nanti kita akan bentar. Ya. Jadi di ke depan kita akan lebih nanti ini ya. Kita akan mengingat kembali induksi matematik. Mungkin Anda pernah dapatkan ini di mata kuliah logmat harusnya. Mungkin di dulu kalau waktu Anda D3 namanya apa, kalau di sini logika matematika ya. Nah, kita akan recall kembali mathematical induction, kemudian baru masuk ke kebenaran algoritma. Ya, yang akan kita pelajari sekarang adalah kebenaran algoritma dan induksi matematik ya. Ya, ini pembuktian. Nah, ini nanti yang ada di slide ini nanti ini ya. Kita akan bahas yang paling tidak, semoga ini bisa sampai sini ya. Semoga, karena ini panjang nanti. Oke, ini akan kita bahas. Oke, siap. Sing-singkan lengan baju dan celana Anda. Ini saya pakai slide dari teman. Sebenarnya kalau saya sih ada pemanasan dulu ya, sebelum masuk sini slide-nya. Cuman ya kita benar juga kita langsung aja ke sini daripada nanti kelamaan, tahu-tahu ketinggalan materi ya. Saya kira ini cukup efektif juga, sudah cukup efektif itu ya slide ini. Kita masuk ke induksi matematik. Oke, siap ya, sing-singan lengan baju Anda. Induksi matematik Anda pernah dengar harusnya di mata kuliah logmat. Ini adalah satu teknik pembuktian yang apa ya? Biasanya digunakan untuk membuktikan pernyataan yang di mana domainnya adalah bilangan bulat non negatif. Bilangan bulat non negatif itu ya berarti yang terkait dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Ya, non negatif berarti masuk 0 ya. Jadi ini domainnya ya, domainnya itu bukan bilangan bulat ada minus-minus yang enggak, tapi yang ini ya. Kemudian bukan juga bilangan kontinu. Ini berarti ada 0,2, 0,3, 0,5 bukan seperti itu, tapi ini ya. Oke, itu adalah induksi matematik. Induksi matematik ini mempunyai prinsip yang mirip dengan efek barisan domino. Kalau Anda lihat, harusnya ada gambar. Nah ini. Ya, kalau Anda tahu efek domino itu maksudnya kalau misal ada kartu domino ya, kita susun gitu ya, domino-domino dibariskan ya, dibariskan dengan cara yang sama. Maka kita dapat menjatuhkan beberapa domino terdepan ya. Kita jatuhkan dulu beberapa domino yang terdepan kan. Nah, jatuhnya satu domino pada barisan tersebut akan selalu menyebabkan jatuhnya domino pada yang di belakangnya. Jadi selalu berurutan gini kan. Semua akan jatuh. Itu efek domino. Ya, gitu ya. Nah, ini untuk hal yang mungkin Anda sudah familiar untuk mengingat induksi matematik ya, untuk menggambarkan induksi matematik seperti apa. Ya. Jadi pertama kita jatuhkan domain yang depan, nah harus selanjutnya itu yang belakang akan mengikuti. Next. Nah, apa kaitannya dengan induksi matematika? Jadi kita tahu bahwa bilangan bulat ya itu memiliki jarak yang sama antar bilangan satu dan bilangan yang lain kan. Anda tahu bilangan bulat, apalagi bilangan bulat non negatif ya, kita nanti. Ya ini kan jaraknya sama ya. Selalu kepencet ini, saya belum setting Wacom-nya sebentar. Mohon maaf, ini Wacom saya. Wah kan, bentar. Tuh. Nah, ya udahlah. Jangan anggap ada coret-coretan ini Wacom, saya harus di-set dulu. Jadi ini tadi bukan yang ini ya, kita udah sampai sini ya. Nah, sampai yang ini. Oke, jarak yang sama antar bilangan satu bilangan dan bilangan yang lain. Ya, nah ini jadi punya jarak yang sama seperti 0, 1, 2 itu kan jaraknya sama ya. Jaraknya 1, 1, 1 gitu kan. Oke, jadi nanti ada sebuah notasi PN. Ingat ya, ini Anda harus siap-siap, kita akan masuk aspek matematis karena kita membahas induksi matematika.
nanti ada sebuah notasi P, terus di dalamnya N. P itu maksudnya adalah pernyataan. Nanti kita harus membuktikan bahwa itu benar untuk semua bilangan bulat N. Ya, untuk semua bilangan bulat N. Nah, itu ya, maksudnya N di situ. Kalau kita hubungkan dengan domino, itu jadi nanti kita harus membuktikan bahwa yang pertama itu jatuhnya beberapa domino terdepan, ya. Tadi kan yang depan itu kan jatuh duluan ya. Ini berarti pernyataan PN itu benar untuk beberapa bilangan yang pertama. Ini nanti sebagai basisnya yang disebutnya basis. Ya, jatuhnya beberapa domino terdepan, maka pernyataan itu benar untuk beberapa bilangan pertama. Misal PN itu adalah domino jatuh. Ya, benar ini untuk beberapa bilangan, artinya untuk beberapa kartu yang awal gitu kan, jatuh. Nah, jatuhnya satu domino menyebabkan jatuhnya domino di belakangnya kan. Sehingga nanti kita bisa buktikan juga bahwa PJ benar, ya kan ini PJ kita asumsikan benar, maka PJ plus 1 itu benar. Katakanlah J-nya nilainya 0, artinya kalau nanti kartu ke 0 atau kartu ke 1 lah kata P-nya 1 lah katanya ya. Kartu pertama itu benar jatuh, maka kartu yang berikutnya, kartu kedua J plus 1 itu juga pasti akan jatuh kan gitu ya. Kalau J-nya 2 katakanlah, kalau kartu 2 itu jatuh, maka kartu ketiga itu juga akan jatuh kan. Nah, itu gambarannya ya. Jadi kita nanti harus buktikan bahwa PJ itu benar, maka PJ plus 1. Jadi jika PJ itu benar, maka PJ plus 1 juga benar untuk setiap J. Oke. Ya. Next. Untuk membuktikan bahwa PN benar untuk setiap bilangan bulat non negatif N pada suatu selang tertentu. Ya, oke. Langkah induksi matematik. Nah, oke, kita harus membuktikan bahwa PN itu benar untuk setiap bulat, ya kita selalu bicara non negatif ya. Pada suatu selang tertentu. EG itu maksudnya contoh atau misal, nah gitu ya. EG itu ini bahasa ini Inggris ya. Oke, N contoh dalam rentang atau dalam selang atau dalam interval N lebih besar sama dengan 0. Kita harus buktikan juga katakanlah dalam suatu rentang N lebih besar sama dengan 3, misalnya gitu ya. Ya, nah ini untuk membuktikan PN. Misal PN benar untuk N lebih besar sama dengan 0. PN benar untuk N lebih besar sama dengan 3. Maksudnya gitu. Nah, pembuktian basis induksi membuktikan bahwa PN benar untuk beberapa nilai terkecil N. Nah, ini yang dilakukan apa? Pertama adalah pembuktian basis. Tadi sudah saya ini ya, bahwa yang ini adalah basis. Yang ini ya, ini basis. Pertama ini ya. Langkah pertama adalah membuktikan yang basis. Oke, kembali lagi sini ya. Kita pertama adalah membuktikan basis induksi. Basis itu artinya ya yang kartu pertama tadi. Kartu awal jatuh gitu ya. Kita membuktikan bahwa PN benar untuk beberapa nilai terkecil N pada selang yang diberikan. Katakanlah kalau selang N lebih besar sama dengan 0 itu kan 0, 1, 2, 3. Kita harus buktikan dulu mulai dari 0 kalau gitu. Kalau kita selangnya ini berarti kita buktikan mulai dari N sama dengan 3 dulu. Itu harus benar. Oke, maksudnya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah pengambilan hipotesis induksi. Misal PJ benar untuk sembarang J pada selang yang diberikan, gitu ya. Kita harus memisalkan bahwa PJ itu benar. Artinya gini, seperti tadi kartu domino ya. Kita tadi buktikan bahwa kartu domino pertama itu jatuh. Oke, kita harus asumsikan dulu bahwa apa tuh namanya domino ke J untuk semua nilai J itu benar. Ya, untuk sembarang nilai J itu benar, dia akan jatuh, katakanlah gitu. Kalau kita asumsikan, bukan asumsikan, kita konotasikan dengan, atau kita analogikan, nggak kok konotasikan, kita analogikan dengan masalah domino. Nah, kita harus buktikan, jika ini PJ benar, pada kartu pada sembarang J itu pasti jatuh, maka buktikan bahwa kalau kartu ke J itu jatuh, maka J plus 1 itu akan jatuh juga. Ya, kartu berikutnya akan jatuh juga. Ya, berdasarkan hipotesis induksi yang diberikan. Ini hipotesisnya yang ini. Kalau PJ benar, maka PJ plus 1 juga harus benar. Kalau kartu J itu jatuh, maka kartu berikutnya J plus 1 juga akan jatuh.
Ini coba saya analogikan dengan yang sederhana ya, karena ini adalah materi yang terus terang termasuk agak gampang. Kalau yang selanjutnya gampang ya. Oke, PN sama dengan 1 tambah 2 dan seterusnya. Contoh ya, kita akan membuktikan pernyataan PN ini. Pernyataan ini. Bahwa PN itu 1 tambah 2 tambah 3 dan terus sampai dengan tambah N itu sama dengan N kali N plus 1 per 2. Kita akan buktikan ini bahwa ini benar. Untuk N, ini N ini bilangan natural atau bilangan asli, berarti dimulai dari 1 kan. N itu adalah mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Iya kan? Untuk bilangan natural itu. Oke, jadi mulai dari N-nya mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya N plus 1 per 2. Kita harus buktikan ini. Bagaimana membuktikan dengan induksi matematika? Pembuktian PN 1 benar. Nah, pertama adalah kita buktikan untuk N sama dengan 1 dulu. Karena kan gini, prinsip pertama itu tadi loh, domino tadi adalah kartu pertama dulu kan. Kan selangnya itu untuk ini kan. Ini kan artinya N-nya mulai dari 1, 2, 3, artinya N lebih besar sama dengan 1 kan. 4, 5, dan seterusnya kan. Jadi kita buktikan dulu untuk kartu pertama kalau domino, artinya untuk N sama dengan 1 dulu. Itu harus benar. Oke. Nah, kalau dimasukkan 1, N-nya 1 ya. Jadi ini 1 ya, ini kan dimasukkan ini ya. Kan berarti kalau P1 berarti isinya cuma 1 doang kan ini ya. Ini sama dengan ya. Kan ini N-nya 1, N sama dengan 2, N 3 gitu ya. Nah, 1 sama dengan 1, N-nya 1 ya nilainya ya. 1 tambah 1 per 2. Betul nggak? Ini kan 2 nilainya kan. 2 kali 1, 2 dibagi 2, 1 kan. Jadi benar kan? Benar, artinya untuk N sama dengan 1, ini benar. Kalau N sama dengan 1 cuma 1 doang kan? Iya kan, 1 doang kan? Nah, oke. Oke, itu pertama. Sebentar, saya tadi mau bentar, saya tadi bentar ya, saya lihat apa tuh data yang lain. Induksi. Ya. Oke, jadi ini bahwa P1, jadi kita buktikan bahwa dengan demikian P1 itu benar. Ya. Nah, sekarang ADB itu maksudnya akan dibuktikan ya. Ini artinya akan dibuktikan. Ini maksudnya ya. Akan dibuktikan bahwa PJ plus 1 benar. Prinsipnya kan gitu dalam induksi matematik ya. Di basisnya itu kan pertama nilainya 1 N-nya. Ini berarti sudah benar. Nah, sekarang PJ plus 1 itu harus benar. Gimana membuktikannya? Oke. Di sini ada nggak di slide-nya? Kalau nggak ada berarti saya harus coret-coret ya. Coret-coretnya tadi di sini. Ya. Oke, saya tulis lagi ini ya. Pertama kita gimana caranya digeser? Nah, oke lah. Langkah kedua ya, kalau sudah basis langkah kedua, ini lanjutannya tadi ya, itu adalah pengambilan hipotesis. Tulisan jelek. Stop gitu. Hipotesis induksi. Ya. Ya, tadi lanjutannya tadi ya. Jadi kita ini asumsikan bahwa ini titik-titik ya. Plus J sama dengan J
J plus 1 per 2. Ini kan tadi ini N. Ya, ini PJ. Ya, kita asumsikan bahwa ini adalah benar. Asumsikan PJ itu benar. Untuk J itu adalah bilangan natural, gitu ya, ya di mana N-nya apa tuh? Bilangan natural itu nanti notasinya gini ya. Ini 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya. Nah, kita asumsikan ini dulu. Nah, kemudian langkah ketiga adalah pembuktian induksi. Ini satunya mana? Satunya ada di slide ya tadi. Yang basis tadi. Nah, ini pembuktian induksi. Oke, ini akan dibuktikan ADB itu akan dibuktikan bahwa di sini PJ plus 1 itu gimana? Berarti 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya gitu ya. Plus sampai J ya. Ini kan yang ini kan PJ yang ini. Nah, plus J plus 1. Ya kan? Ya kan sampai suku ke J plus 1 maksudnya ya kan ini. Kalau PJ kan berarti sampai J penjumlahannya. Kalau PJ plus 1 berarti penjumlahannya sampai J plus 1 gitu ya. Nah, ini harus sama dengan, tapi ini menjadi J plus 1 semua. J plus 1, yang sini jadi gimana? J plus 2 kan? J plus 2 per 2. Ini benar, harus benar. Kita harus buktikan bahwa ini benar. Oke, sekarang lanjut. 1 plus 2 plus, ya dan seterusnya gitu aja ya. Plus J plus 1 ya. Ya kan? Ini kan sama saja dengan kita kembali lagi ke rumus ini ya. Ini kan berarti sama dengan J plus 1. Ini yang akan dibuktikan ya, Anda jangan melihat ke sini, ini yang akan dibuktikan. J plus 1 per 2, nah kan sampai sini kan ini kan. Sampai sini kan ini kan. Tapi plus J plus 1, plus J plus 1. Gitu kan. Nah, berarti ini sama dengan, cukup nggak ini nanti ya? Semoga cukup lah, saya kecil-kecilkan tulisannya berarti ya. Per 2, ya gini aja lah, langsung aja ya. Biar ini plus 2 J plus 1. Ya gitu toh. Ini kan berarti jadi 2, penyebutnya 2 kan. Nah, wes. Ya ini Anda bisa inilah, ini J kuadrat plus J berarti ini J kuadrat plus J, 2J menjadi 3J kan. 3J, terus ini J, tadi 2J berarti ini plus 2 ya, plus 2. Ya kan, ini 2 kali 1. Ya, per 2. Nah, ini Anda bisa faktorkan lagi kan, ini kan sama saja gini. Teng, 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 per 2. Ini J, plus, apa ya, 1, 2 ya, 1, 2. Ya kan? Ini kan J, ini 3J plus 2. Ya sudah ini. Wes, terbukti kan? Terbukti kan? Alhamdulillah cukup tulisannya ya. Terbukti kan? Kan kita harus membuktikan ini tadi. Apa itu namanya? Mana ini? Yang dibuktikan ini. PJ plus 1, nah, itu sama dengan J plus 1 kali J plus 2 per 2. Terbukti kan? Nah, gitu. Oke. Pahami baik-baik ya. Oke, silakan kalau mau di screenshot. Nanti. Sudah Pak, kalau yang PPT-nya itu kira-kira di screenshot juga nggak Pak, yang dicoret-coret? Itu kan ada di video nanti kan, Anda waktu di ini. Nggak usah lah. Oh Pada waktu jadi ya ada, saya sui aja ya Pak ya?
Yang tadi itu mana tadi itu? Ya terserah boleh lah. Mau di ini. Boleh, di screenshot juga boleh. Oh ya udah Pak, siap. Mau di screenshot. Pak sekalian nyampein pesan teman saya Lukman tadi minta di ACC Pak. Waduh, kalau masuknya sudah mulai saya ngajar ini agak repot ini. Nanti ini ya, kalau saya sudah mulai ngajar kan saya nggak bisa ini, jadi kalau sudah di awal-awal dari apa tuh dikasih link ya langsung aja minta join, jangan pas kuliah baru minta join. Ya nanti Anda terganggu kan jadinya gini, sudah mulai tune in harus ke situ. Ya oke. Sudah ya ini. Kita masuk ke Nah, kita mulai masuk ke kebenaran algoritma. Itu contoh yang tadi apa ya? Bagaimana membuktikan sebuah pernyataan dengan menggunakan induksi matematik. Nah, pengujian kebenaran algoritma itu juga nanti kita manfaatkan induksi matematik itu. Ya, dasarnya sih simpel sebenarnya. Anda buktikan awal kondisi apa artinya apa tuh namanya awal-awal ininya apa tuh kartu dominonya gampangannya ya. Tadi kan kalau mulai dari 1 Anda buktikan P1 betul, baru itu nanti J plus 1-nya Anda buktikan betul. Itu aja sebenarnya. Oke, terus oke, lanjut untuk menguji kebenaran sebuah algoritma. Sebenarnya kita dapat menggunakan dua macam metode. Pertama metode testing. Testing itu artinya ini secara empiris ya. Secara empiris. Empiris itu Anda coba-coba testing. Biasanya kalau sebenarnya di penelitian itu banyak yang dilakukan adalah empiris. Empiris. Seperti Anda nanti TA itu biasanya empiris. Anda menguji dengan beberapa data. Kalau apa itu namanya? Data ini sudah betul, ya berarti asumsikan betul. Tapi ini sifatnya sampel, ya. Ini menggunakan data sampel untuk uji. Nanti biasanya ada skenario pengujian itu ada data testing, data training, segala macam itu sebenarnya empiris ya. Nantinya cara pertama ini. Tapi itu biasanya pengujian untuk akurasi ya. Tapi untuk membuktikan kebenaran algoritma itu biasanya pada saat versi alpha. Algoritma itu versi alpha. Alpha itu Anda bisa membuktikan dengan beberapa data masukan. Nanti ini keluarannya sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Nah, kemudian cara yang kedua itu adalah pembuktian algoritma secara matematis. Ini yang akan kita bahas. Nah, kelemahannya kalau kita menggunakan cara pertama, ya, saya coba ini ya, tulis lagi. Jadi pembuktian kebenaran itu kan ada dua macam. Dengan cara empiris, ya, atau testing ya, testing. Nah ini kelemahannya ini membutuhkan sebenarnya ini membutuhkan data yang banyak sebenarnya. Yang banyak. Ini dia contoh-contoh data masukan harus banyak. Ya. Kemudian kelemahan kedua adalah sebenarnya nggak menjamin ya. Tidak menjamin pengujian atau testing ini membuktikan algoritma 100% benar. Masih ada kemungkinan bocor, karena kan kita nggak bisa mencoba semua data kan. Sifatnya kan hanya sampel. Nggak bisa semua data dicoba kan.
Nah, ada secara matematis. Kalau secara matematis, kita tidak butuh data, bahkan kita tidak butuh data. Kita butuh data. Ya. Nah, cuma di sini, oh ya ini plusnya apa ya? Sebentar. Ini saya ini dulu, ya. Ini minusnya ya. Ini minusnya. Ini aja menjadi minus, ya. Ini minus. Plusnya tidak membutuhkan apa tuh namanya? Pengetahuan matematis dalam membuktikan ini ya, secara khusus. Plusnya, jadi simpel ya, tinggal mencoba-coba aja. Nah, kemudian secara matematis, pembuktian secara matematis. Kemudian, oke, secara matematis ini minusnya dulu. Perlu pemahaman matematis secara khususnya untuk induksi ya. Nanti akan kita bahas. Nah, plusnya tidak butuh data banyak data. Plusnya lagi adalah sekali kita dapat membuktikan algo benar, maka algo tersebut, algo itu algoritma ya, 100% benar, pasti benar secara mutlak. Ya, sekali kita bisa dalam satu gebrakan, kita nggak perlu banyak data, nggak perlu mencoba-coba banyak data, tetapi begitu kita dapat membuktikan itu algoritma itu benar secara matematis, otomatis itu pasti akan berlaku untuk semua data. Makanya yang disebut sebagai induksi, ada induksi itu adalah dari yang khusus ke yang lebih bisa berlaku secara umum. Khusus, ini general. Jadi yang berlaku secara khusus itu berlaku secara general. Nah, induksi matematis. Kita di dalam matematika itu kita hanya membuktikan beberapa hanya untuk basis dan juga untuk data ke +1. Tapi otomatis nanti semua akan benar pasti. Jadi dari khusus ke general. Sementara kalau deduksi, ada pembuktian itu secara deduktif. Itu dari general itu dibuat lebih khusus. Kebalikannya. Nah, kita membuktikan secara induksi. Gitu ya. Oke, ini plus dan minusnya untuk masing-masing. Nah, yang akan dibahas ada yang matematis. Oke, silakan di screenshot. Sudah, Pak. Oke, sip. Thank you. Wah, jadi banyak ya. Saya tuh kebanyakan ngomong ini jadi kadang-kadang jadi waktunya sudah habis. Kita sampai jam 6 ya hari ini ya. Bolehnya ya. Sampai jam 5 kita ya? Kok sudah hampir jam 5? Ya udah jam 5 lebih dikit. Setengah 6, Pak. Bener ya? Kita sampai jam berapa? Setengah 6. 2 jam kan ya? 5.30. Oh, jam setengah. Sampai jam berapa? Setengah 6, Pak. Oh, setengah 6. Oke lah, sampai setengah 6. Oke. Sudah sholat ya? Kalian semoga sudah. Oke, kita mulai pembuktian kebenaran algoritma secara iteratif. Nah, oke, sing-singkan lengan baju dan celana Anda ya. Kita sudah mulai masuk ke materi yang sebenarnya.
Oke, awal tadi kita sudah belajar tentang induksi matematik. Recall sebenarnya itu sudah Anda bahas di logaritma, di logmat ya, logika matematik harusnya. Oke, langkah dalam membuktikan kebenaran algoritma itu secara prinsipnya ya, ini bisa kita rangkum ya. Analisis iterasi yang ada satu persatu, karena biasanya dalam algoritma itu ada iterasi ya. Dimulai dari, kok ini terdapat sih, terdalam. Ntar, ini saya taruh ini. Ntar. Discard. Kok ini terdalam. Ya. Oke. Lanjut. Oke. Jadi pertama adalah kita, karena dia ada iterasi dalam algoritma, jadi dimulai dari analisis yang inner loop. Jadi apa itu namanya? Terus yang pen lagi. Ya, jadi mulai iterasi yang terdalam. Ya. Ini kalau kasusnya nested. Nested itu yang gimana? Nested itu yang ini loh. Misal for bla 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 bla, bawahnya ada for lagi itu yang nested. Jadi kalau seperti ini yang dianalisis yang paling dalam dulu ya, kalau nested ya. Baru nanti yang luarnya. Gitu ya. Nah, oke lanjut. Itu kasus nested ya. Untuk setiap iterasi tentukan loop invarian. Nah, ini yang biasanya sering bagian yang agak sulit itu adalah menentukan loop invarian, tapi ada triknya gitu ya. Loop invarian yaitu pernyataan yang selalu bernilai untuk setiap iterasi. Sebenarnya ini bernilai benar ya. Kurang bernilai benar ini. Untuk setiap iterasi dan juga memberikan informasi terkait progres yang didapat pada setiap iterasi. Jadi sebenarnya adalah bisa dikatakan loop invarian itu adalah apa ya? Sebuah pernyataan yang merepresentasikan progres dari setiap variabel yang ada di dalam di dalam iterasi, ya, yang ada di dalam iterasi. Tapi cukup dengan satu pernyataan dan itu akan benar untuk semua iterasi yang dilakukan. Nah, nanti ada contohnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuktikan bahwa loop invarian itu berlaku pada iterasi yang dimaksud. Baru kemudian nanti gunakan loop invarian itu untuk membuktikan bahwa iterasi akan berhenti. Karena nggak mungkin iterasi itu nggak berhenti ya. Harus dibuktikan dulu berhenti. Nah, kemudian gunakan loop invarian untuk membuktikan bahwa algoritma yang tadi yang dibuktikan itu memberikan hasil yang benar. Kuncinya adalah loop invarian yang disebut terus. Oke, kita akan mulai melangkah loop invarian itu gimana. Nah, ini kan bernilai benar, tadi kurang ya. Ini tadi sebenarnya ini bernilai benar. Tuh, ini kurang ya. Nah, atau slide-nya saya ini aja lah. Saya betulkan di slide-nya aja. Nanti biar Anda nggak bernilai benar. Kurang. Ya, namanya juga manusia. Tapi ini slide dari Bugia ya. Ya, tapi sambil dibetulkan. Oke. Ya, oke, bernilai benar. Ya, sudah. Oke, lanjut. Loop invarian merupakan suatu pernyataan selalu bernilai benar di akhir setiap iterasi. Ya, di dalam sebuah iterasi itu dia adalah sebuah pernyataan yang selalu benar-benar. Ini sebenarnya adalah merepresentasikan pernyataan dia pernyataan yang merepresentasikan progres nilai dari variabel-variabel yang ada di dalam iterasi atau yang ada di dalam loop. Iterasi itu loop ya, pengulangan kan. Nah, biasanya loop invarian memberikan informasi yang terkait tadi ya progres, tadi sudah saya jelaskan ya. Progres dari nilai atau variabel yang ada di dalam iterasi ya. Khususnya yang menyangkut pembuktian yang ingin ditunjukkan. Apa yang kita ingin buktikan.
ya, menyangkut dengan pembuktian yang akan kita lakukan. Oke, kita dalam menentukan ini ya, kita dapat menganalisis beberapa hal seperti nilai dari variabel yang telah ditentukan sebelum masuk dalam iterasi. Jadi misalnya mulai iterasi ya, mulai for gitu ya. Nah, nilai-nilai yang ada di sini ini ya, ini harus diperhatikan sebelum masuk iterasi. Kemudian baru nanti nilai variabel yang berubah di dalam iterasi. Kemudian nilai-nilai baru, nilai-nilai variabel yang ditentukan dalam iterasi keluaran dari yang diharapkan dari loop. Oke, nanti sambil gini aja, sambil contoh aja mungkin lebih jelas ya. Kita definisi-definisi dulu di awal ya. Kemudian nanti ada notasi perjanjian supaya Anda nggak bingung bahwa nilai dari variabel X pada iterasi ke J, ya, notasinya adalah seperti ini. Ini berarti nilai dari variabel X ini yang menjadi subscript ya, istilahnya subscript di bawah ini. Kalau atasnya superscript, yang bawah itu subscript. Jadi X subscript J itu artinya ini adalah loop ke J. Nah, nanti diingat-ingat ya. Katakanlah ini ya, X0 berarti nilai dari variabel X sesaat sebelum masuk iterasi, karena sudah mulai iterasi itu berarti J-nya mulai 1. Kalau J-nya masih 0 ini berarti nilai variabel X sebelum masuk ke iterasi. Kalau pakai for ya sebelum for, while ya sebelum masuk while gitu ya. Oke, contoh algoritma ya. A sama dengan 0. While A kurang dari 10, dan nah ini kan iterasinya mulai dari sini kan. Jadi makanya ini A0, ini kan A0. Ya, nilai A0 sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena ini nilai A sebelum masuk iterasi, A0 sama dengan 0. Nah, cuman A1 itu berarti sudah masuk ya, sudah masuk iterasi ya. Jadi ini 0 plus 2, nilainya 2. Lanjut lagi, nanti masuk lagi 2 tambah 2 kan, berarti A2 itu sama dengan 4, dan seterusnya. Nanti A6 sama dengan 12. Seperti itu ya. Ya, mulai camkan ini ya. Ya. Saya coba agak pelankan kalau Anda sambil merenung dulu. A0 sama dengan 0, A1 nanti sama dengan 2. Artinya ini loop ke 1. Loop kedua itu nilai A-nya adalah 4. Loop pertama nilai A-nya adalah 2, gitu ya. Oke, next. Kita sudah masuk ke sekarang apa namanya? Loop invariant itu sudah ya, dan notasi-notasinya itu ya sudah ya. Sekarang kita masuk ke contoh. Contoh pembuktian kebenaran algoritma, tapi masih algoritma iteratif, karena ada dua macam nanti, iteratif dan rekursif. Rekursif Anda tahu ya, Anda sudah belajar pemrograman kemarin, ada yang rekursif gitu kan, algoritma itu. Oke, contoh adalah yang sederhana aja, Fibonacci. Oke, misal kita dihadapkan pada algoritma Fibonacci. Anda sudah tahu ya algoritma Fibonacci, pada saat awal-awal bahas pemrograman pasti dibahas ini ya, Fibonacci, faktorial gitu kan biasanya ya. Oke, function fibn, return fn. Oke, ini komen tapi ya, ini hanya komen. Komen tuh ya komen kalau diisi kan. Oke, fn sama dengan 0, then return 0. Ya, kalau n-nya yang dimasukkan itu nilainya 0, maka dia dihasilkan 0. Kalau enggak berarti nanti mulai masuk ini ya. Nah, ini inisialisasi sebelum masuk loop, mulai masuk A, B, I, nah nanti while-nya ini sudah masuk iterasi. Dan seterusnya sampai nanti di-returnkan B. Ya, dikembalikan nilai dari B sebagai hasil dari Fibonacci N. Oke. Oke ya, jadi buktikan task kita, maksudnya bahwa fungsi tersebut akan menghasilkan bilangan Fibonacci ke N, yaitu Fn. Ini yang harus dibuktikan. Bahwa benar-benar algoritma itu menghasilkan Fn ya. Anda tahu Fibonacci itu gimana sih? Mulai dari 0, 1 ya. Terus nanti ya, ini kan inisiasinya ya. Inisialisasi ya, 0 sama 1, terus nanti ini 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. Ya. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. Gitu ya. Dan seterusnya ya, itu Fibonacci. Oke. Ini Fibonya. Ya Fibonacci itu kan gini kan.
Oke. Anda tahu dari sini contoh ya, nah, kalau awal tracing aja. F0 berapa nilainya? Ini artinya F ya ini untuk N sama dengan 0 ini sukunya dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3 gitu ya. F0 ya kalau ya return ya pasti return 0 kan gitu, returnnya 0. Kalau F1 berapa? Wah, 1. N sama dengan 0 dan return 0 berarti masuk else ya. A-nya pertama 0. A-nya 0 pertama ya. Kemudian ini A ke 0 ya. A0, B0 sama dengan 1, I0 sama dengan 2. Kemudian masuk sini kan, C-nya itu sama dengan A0 plus B0 berarti C-nya 1. Kemudian A-nya itu sama dengan berapa? A sama dengan B, A sama B0 kan? 1 ya. B sama dengan C. Oh, pertak C, B berarti B sama dengan 1 karena C-nya nilainya 1. I nanti I plus 1. Tadi kan awalnya 2, berarti I-nya sama dengan 3. Kemudian di returnkan B kan? Berarti F1 sama dengan 1. Ya, itu. Nah, lanjut nggak ini? Enggak kan I sama dengan I kurang dari sama dengan 1 ya sudah cuma satu kali loop kan? Satu kali iterasi selesai. Jadi F1 sama dengan 1. Nah, F2 silakan Anda tracing sendiri ya. Ini algoritma masih simpel ini. Nah, kita buktikan ini. Nah, klaim. Klaim saya langsung ke sini aja. Ya. Nah, kita harus membuktikan ya, ini Fibonacci ya. Nah, klaim. Sebentar. Saya jelek. Pertama, definisikan klaim. Klaim itu adalah maksudnya apa yang akan dibuktikan. Apa yang akan dibuktikan? Nah, ini klaim. Nah, yang akan kita buktikan adalah bahwa algoritma FibN tadi ya, itu returns, jadi menghasilkan atau mengembalikan Fn. Fn itu maksudnya ini ya suku tadi, ya kan? Kita tahu tadi 0, 1, 1, 2, gitu kan, 3 gitu ya, 5, 8. Ini kan F1, F2, F3 gitu ya. Sorry. F0 mulai dari 0, F0, F1, F2, kita mulainya dari 0 ya, dan seterusnya. Oke, jadi benar-benar akan menghasilkan suku-suku yang ada di dalam ini ya, barisan Fibonacci ini. Oke, jadi klaimnya adalah ini ya. Nah, kemudian kita buktikan dengan fakta. Fakta itu apa? Naon eta kumaha sabara ya ayeuna. Oke, fakta itu naon? Fakta itu apa saja? Apa saja yang ada terkait dengan loop. Nah, ini tips dari saya itu adalah Anda hubungkan nilai variabel loop ke J. Ini nanti kayaknya harus saya bagi 2 deh. Saya bagi 2 aja ya. Maksudnya saya bagi 2 gini. Nilai variabel loop ke J dengan J-1.
loop ke J-1 ke loop sebelumnya. Jadi hubungkan progres nilai dari loop ke J ya dengan loop ke J-1 loop sebelumnya. Itu yang ini di fakta ya. Oke, coba kita lihat ya. Harus kembali ke algoritmanya tadi ya. Ya harus wes. Kok ini toh selalu kepencet ininya. Maaf, ini saya harus set tapi belum sempat tadi. Wacomnya ini kalau kepencet langsung. Ya ini algoritmanya ya. Duh ya. Kalau bolak-balik kan agak repot ya. Ya wes gini. Ini kan gini. Kita lihat yang ini. Apa tuh namanya bagian ini yang ya. Ini kan bisa kita sebut bahwa ini A0. Ini kan sama dengan 0. Kemudian B0 itu sama dengan 1. Kemudian I0 sama dengan 2. Nah, ini disalin di sini ya, biar mana tadi A0 sama dengan 0. Di sini ya. Ini fakta ya, kita masuk ke fakta. A0 sama dengan 0. Kemudian apa tadi? B0 sama dengan 1. Terus I0 sama dengan 2. Ya, belum selesai. Mana tadi? Nah, ini ya. Nah, kita masuk yang ada di sini. Yang ada di dalam loop ya. Nilai-nilai variabel yang ada di dalam loop. Coba hubungkan. Nah, tips saya tadi kan gini. Tipsnya adalah hubungkan nilai variabel ini ya, hubungkan nilai variabel loop ke J dengan loop sebelumnya ke J-1. Ya. Jadi kita bisa buat gini ya. Ini kan berarti CJ sama dengan ini kan berarti nilainya CJ. Ini kan katakanlah ya dah, saya misal biar Anda gampang gini ya. Biar Anda mudah ya. Ini kok susah. Bentar. Saya mau menghapus ini. Eraser. Nah. Memang gimana pun tetap enak papan tulis ya. C1 itu sama dengan ya. A0 tambah B0 kan. C1 itu artinya nilai C pada loop yang pertama. Ini kan udah masuk loop. Ya. Ini sama dengan 0 itu indeks 0 itu adalah sebelum masuk loop kan. A0 tambah B0 kan. Iya, betul kan? Kemudian A0 bentar, A0 ini ya susah nulisnya. A0 itu sama dengan B0 kan? B0 itu B yang ada di sini, ya kan? Terus B, kok B A0? A1, sorry. A1 kan udah masuk sini salah. A1 sama dengan B0 kan? Ya, nah, sekarang B1, ya ini B1. Ini sama C, apakah ini C0? Nggak ada, C0 nggak ada di sini. C didapatkan di loop yang pertama. Jadi sama dengan B1 sama dengan C1. Oke. Nah, kemudian I1 ini sama dengan, ini tadi I ya, saya tadi kecoret ini. Berarti I, apa itu namanya, 0 tambah 1 kan? Ya. Nah, kita dapat rumuskan gini, gampangnya gini. Berarti CJ sama dengan AJ min 1 tambah BJ min 1. Nah, terus yang ini berarti AJ ya, AJ sama dengan BJ min 1 kan? Nah, gitu ya. Nah, B1 sementara itu B1 sama dengan kok B1 BJ sama dengan CJ ya.
di mana CJ itu adalah A J min 1 tambah B J min 1 kan? Iya. Oh, gitu aja kok bingung. Nah, ini kan. Nah, terus apa lagi? I J sama dengan, ini I0 kan berarti IJ min 1 plus 1. Segini. Wah, susah ya ini ininya yang susah nih, menulis di sini. Lupa nggak saya tadi ya? Apa tadi? Apa tadi? CJ. Izin screenshot dulu, Pak. Hah? Kan nanti saya tulis di sini. Oh, mau di screenshot dulu. Iya, Pak. Ya, screenshot dulu. Sudah. Sudah, Pak. Ya, oke. Ini saya tulis di sini lagi tadi yang ketemunya di sana teh coret-coretan di sana teh CJ sama dengan ya tadi jadi lupa tadi. Seingat saya AJ min 1 tambah BJ min 1 tadi ya. Terus apa tadi? AJ sama dengan BJ min 1. Ya, AJ di mana ya? Saya tulis ini aja ya. AJ sama dengan BJ min 1 tadi ya. Nah, terus apa lagi tadi? BJ akhirnya kan BJ sama dengan AI min 1, AC min 1 plus BJ min 1 kan tadi dicoret-coret yang sini tadi ya. Ya kan ini. Oke, terus IJ ini mana nggak kelihatan. Nah, IJ apa tadi ya? IJ tadi IJ min 1 plus 1 ya kalau nggak salah ini ya. Ini J ya yang ini ya. Tapi jangan khawatir, ini ada di apa tuh namanya coret-coretan ini juga sebenarnya lebih komunikatif yang coret-coretan ya. Cuman itu di slide yang PDF yang ada di LMS juga ada sih nanti. Kalau tulisan saya nggak jelas, tulisan saya kan ya sebenarnya bagus juga sih sebenarnya. Apa ya? Kalau lukisan tuh lukisan abstrak gitu ya. Best ya itu ya. Sebentar saya ambil minum air hangat dulu ya. Ini kok perutnya saya sakit. Bentar. Oke, jadi saya tuh serba salah kalau nggak saya nyalain AC panas, tapi saya nyalain AC kembung gitu ya. Ini perut saya, bentar. Harus minum air hangat biar kembungnya hilang. Ini sebenarnya hal-hal matematis gini yang harus Anda ini apa tuh? Ya pelajari gitu ya di sini kuliah ini. Ya, udah perutnya hangat ini udah agak enak nih. Ya oke, lanjut sampai mana tadi ya? Itu tadi fakta, sudah fakta. Nah, oke ya. Nanti kita udah dapat fakta. Ini nanti dipakai terus sampai belakang ya. Ini fakta ya, ini klaim, fakta, terus lanjut loop invariant. Nah, loop invariant. Ini loop invariant ini yang ini penting ini. Loop invariant itu kuncinya ini sebenarnya. Oke, loop invariant ini kuncinya. Oke, loop invariant itu apa? Ini adalah apa ya istilahnya itu? Ya, oke lah, ini bisa dituliskan juga apa yang terjadi dalam iterasi atau dalam loop lah.
Ya, apa yang terjadi di dalam loop yang berhubungan dengan klaim ya. Yang ada. Artinya ini sebenarnya adalah sebuah progres atau gini ya. Tadi sebenarnya sudah ada sih. Ini saya pertegas lagi adalah pernyataan yang menyatakan progres nilai dari variabel-variabel dalam loop ya, variabel-variabel loop yang terkait dengan klaim. Ini klaim yang ini ya. Oh, saya nulisnya pakai K, di sini pakai C ya, nggak apa-apa lah. Klaim yang ada, yang tadi ditulis ya, yang ada. Itu ya. Ini loop invariant karena kuncinya ada di sini sebenarnya. Di loop invariant. Sebenarnya kita kalau loop invariant harus kembali lagi ke algoritma tadi ya. Ya wes, kembali lagi ke algoritma tadi ya. Ini saya hapus dulu. Nah, kalau yang fakta itu adalah menghubungkan nilai dari variabel di dalam loop terhadap loop sebelumnya, ya, artinya terhadap kondisi sebelumnya. Ya, ini pasti akan berlaku untuk loop-loop selanjutnya sih. Nah, kalau yang ini beda lagi. Jadi ini dihubungkan dengan klaim. Ya, karena klaim itu terkait dengan ini Fn kan, ya, dihubungkan dengan itu. Tapi jadi tidak loop ke J tapi tidak terhadap J-1 gitu ya. Tapi terhadap ini dihubungkan dengan klaimnya. Klaimnya kan terkait dengan F itu ya, nilai F itu. Ini saya hapus dulu. Karena ini nanti dari sini semua sih. Dari algoritma ini. Makanya ini analisis algoritma ya. Algoritma cuma sak nyumblik ini. Analisisnya jelimet ini. Kalau jadi analisis algoritma kan. Terus sebentar. Pen. Oke. Nah, di mana? Nah, oke. Oke, kita tahu. Nah, kita hubungkan dengan F-nya. Jadi, tadi Anda tahu kan? Saya pertama tadi sudah menunjukkan bahwa tadi sudah dibuktikan ya kalau F0 itu tadi nilainya 0, F1 nilainya 1 kan tadi ya. Kita sudah mencoba tracing sebentar tadi ya. Kita tahu ini tadi ya. Ya, oke. Sekarang, jadi nilai variabel di sini dihubungkan dengan yang ingin kita buktikan terkait dengan F ini kan, F ke N ya, Fn. Ya, jadi A0 ya, A0 kita lihat ya, A0 kan nilainya 0, ini sama dengan F0 kan, coba kita lihat ini nanti betul nggak, kita bisa coba-coba ini aja dulu. Nah, tapi ini memang ya oke, nanti kita buktikan bahwa untuk A1 betul nggak itu. Terus B0 kan nilainya 1 kan sama dengan F1 kan ya gitu. Nah, terus mana ya di sini I0 saya ngetrail ke atas ya. I0 itu nilainya ya wis 2 gitu aja karena konstantanya jelas 2 gitu ya. Ya, I0 sama dengan 2. Nah, sekarang kita buktikan ini berlaku nggak ini untuk apa ya? I0 itu ya nanti kita cari perumusan untuk I, berarti ya I0-nya sama dengan 2 dulu gitu aja ya. Nanti kita lihat untuk yang berlaku untuk yang umum, berlaku secara umum. Oke, sekarang kita lihat C1. C1 itu sama dengan A0, artinya nilai dari loop sebelumnya atau ya yang ada di sini ya. Yang sebelum masuk ke loop A0 B0 kan. Nah, dari sini
Ini kan berarti sama dengan A0 itu berarti F0 tambah F1 ya. Gitu. Nah, Anda tahu kalau ini kan apa tuh namanya? Sebuah Fibonacci 0 1 1 gitu kan. 0 tambah 1 1, 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3, 2 tambah 3 5 gitu kan. Ya, kecuali yang tadi yang awal inisiasinya kan 0 sama 1 sehingga Anda tuh bawa 0 F0 tambah F1. F0 tambah F1 kan ini kan F0. Ini F0. Ini F1, ini F2. Nah kan ini ditambahkan kan F0 tambah F1 kan sama dengan F2 kan. Jadi ini sama dengan F2 ya. Ini sesuai dengan apa tuh namanya? Barisan itu sendiri Fibonacci-nya kan. Terus apa lagi ini? A0. Nah, A1. A1 sama dengan B0. Berarti ini A1 sama dengan B0. Anda tahu B0 tadi di sini sama dengan F1 ya. Kita nulisnya pakai kurung atau nggak usah ya? Nggak usah lah ya, biar ini sebentar. Maksudnya nah, kok angel tuh. Maksudnya ini loh, maksudnya ini nggak usah pakai F0 biar nggak usah ya. Biar ringkas. Langsung ini aja. Susah ternyata ininya mati. Menghapusnya agak tricky. Nah, iya. Ini saya tulis biar lebih bagus lagi di bawah aja. Nah, oke. F0, F1. Oh, jadinya dihapus semua. Maksudnya biar nggak usah pakai kurung gitu ya. Nih. Maksudnya tadi itu ini tadi F0 ya tadi ya. Ini F1 ya. Nah, biar nggak usah pakai kurung deh. Ini F0, ini F1. Ini sama dengan F2. F2. Ini nggak praktis ininya. Nah. Erasure. Nah, udah gitu. Harus sini lagi. Nggak ada shortcut gitu ya. Nah, ini F2. Nah, terus kemudian A1 sama B0. Nah, oke, dah gitu ya. Biar ringkas kan kita juga ini notasinya gini aja kan. F0, F1. Nggak usah pakai dalam kurung. Kemudian apa lagi? B1. Ya, ini sudah ya. Kemudian B1 yang ini ya. B1 sama dengan C1 kan. Ya. Sama dengan C1. Tentunya B1 ya B1 sama dengan C1 ini nggak penting sih sebenarnya C1-nya ini. Tadi kan sebenarnya ini sudah sama dengan F2 kan tadi C-nya. Karena di sini C-nya mana tadi? Ini kan, ini sama dengan biar jelas. Nah, ini memang paling enak itu papan tulis kok. Ini ya. Bentar. Nggak praktis. Ini loh maksudnya. C1 kan nilainya F2. Jadi B1 sama dengan C1, C1-nya kan F2. Jadi B1 sama dengan F2 kan. Oke. Terus apa lagi? I sekarang. I1 sama dengan I sebelumnya I0 itu kan 2 nilainya ya. Ya I0 lah. I0 tambah 1. Cuman I0-nya kan nilainya 2. Jadi sama dengan 3. 3 ya. 3. Oke, sekarang kita bisa buat perumusan secara umum. Oke, A0 sama dengan F0. Di sini kita tahu bahwa mana tadi A. Nah, di sini A1 sama dengan F1. A0 sama dengan F0.
Nah, berarti kita bisa rumuskan secara umum bahwa AJ sama dengan, kok sama dengan, kok nulisnya gini. Susah. Ya, ginilah. Sebenarnya saya bisa langsung di tadi ya, di Tayasui Sketch tadi, cuman ini kan karena programnya ada di sini. Jadi AJ sama dengan FG kan. Nah, kita bisa rumuskan gitu kan. Ya, oke, satu kita sudah dapat loop invarian yang untuk AJ. Kemudian BJ apakah sama dengan FJ plus 1, kita cek ya. Ini B0 sama dengan F1. Harusnya B1 sama dengan F2. Tapi ini kan bisa dibuktikan bahwa B1 sama dengan F2 kan. Nah, sehingga BJ itu sama dengan FJ plus 1. Nah, dah. Terus sekarang yang untuk I. IJ bagaimana? Kita lihat, ini lebih simpel sih kalau IJ itu. Karena pada saat I0 itu nilainya 2. Pada saat I1 nilainya 3. Jadi gimana perumusannya? Berarti IJ sama dengan J plus 2 kan? Coba aja. Ini kalau J ini kan J-nya 0. Ya, di sini ya, J-nya 0. J-nya 0 berarti apa tuh namanya? Berarti 0 tambah 2 kan, I0 jadi nilainya 2 kan? Betul. Nah, sekarang di sini J-nya 1. Jadi I1 sama dengan, ya ini kan tadi 2 plus 1 kan, jadi 3. Jadi apa tuh namanya? Ya ini kan berarti kalau di sini kan J-nya kan 1. 1 plus 2 kan 3 kan? Tahu nggak? Ini kan artinya, ini kan J-nya 1. Kalau kita rumuskan ini berarti I1 sama dengan 1 plus 2. Ini kan? Masukkan 1 plus 2 sama dengan 3 kan? Cocok toh? Jadi IJ sama J plus 2. Ini untuk I0 cocok, untuk I1 juga cocok. Jadi ini loop invariannya. Rotoyo, paham toh? Nanti kalau nggak paham, putar lagi videonya. Oke, silakan kalau mau di screenshot. Sudah, Pak. Ya. Nah, ini saya tuliskan lagi di astagfirullahaladzim. Jadi garis gini ini. Tadi untung sudah di screenshot ya, jadi ini garis ini setting di ininya sih. Wacomnya ini agak kacau. Tadi itu, ayo loop invariannya apa tadi? Saya lupa. Apa sih tadi? AJ. Jadi loop invarian adalah AJ sama dengan FJ tadi ya. Terus BJ sama dengan FJ plus 1. Terus IJ sama dengan apa tadi ya? Apa tadi? J plus 2 ya, J plus 2. Ya, J plus 2 ya. Ya, oke. Ini di mana kursornya? Nggak kelihatan. Nah, ini agak lumayan enak nih, menghapusnya ada shortcut ini. Oke, kita sudah dapat loop invarian, tapi sebenarnya tahap paling sulit adalah mendapatkan loop invarian ini sebenarnya sih. Jadi loop invarian itu ini untuk J, tentunya untuk J lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, ini akan berlaku semua. Kan nanti berlaku mulai dari 0 sampai 1 kita buktikan gitu ya. Tapi ya mestinya berlaku buat semua kan, domino kan, tadi efek domino kan. Nah, oke, sekarang belum selesai. Kita harus membuktikan, jadi buktikan selanjutnya adalah, langkah selanjutnya ya, akan dibuktikan, ADB akan dibuktikan bahwa loop invarian adalah benar. Kita harus buktikan bahwa loop invarian benar. Ini next step-nya ya, dengan induksi ya, dengan induksi. Kenapa nulis susah ya? Induksi
Induksi matematika. Nah, gitu ya. Dengan induksi matematika. Nah, kita harus misalkan dengan sebuah pernyataan. Jadi kita harus buktikan PN, ya ini gini aja lah, saya pakai panah gini ya. AN sama dengan FN, apa tuh namanya? Ini kan, ya ini kan AC sama dengan FC ya, berarti kan kalau dari N ya udah AN sama dengan FN. Kemudian BN sama dengan FN plus 1, ya. Kemudian IN sama dengan N plus 2. Adalah benar. Kita harus buktikan ini ya, adalah benar untuk semua N. ADB itu maksudnya akan dibuktikan ya. Akan dibuktikan bahwa, nah ini ya, ini akan dibuktikan bahwa ini benar untuk semua N lebih besar sama dengan 0. Nah, oke, yang pertama, langkah pembuktiannya adalah pembuktian basis seperti yang tadi di slide tadi, pembuktian basis induksi. Nah, oke, dari fakta, kita tadi kan punya fakta tadi. Nah, saya nggak bisa buka lagi, tapi sedikit masih ingat lah tadi. Oh, sudah ada, oh ada di sini, sorry, alhamdulillah masih ada di sini. Nah, ini faktanya ada di sini, alhamdulillah. Saya agak lupa-lupa, nggak ingat juga kalau nggak gitu di sini ya. Kan A0 ini ya, ini fakta-faktanya ya. Oke, faktanya adalah A0 itu sama dengan 0 kan? Ya, A0 sama dengan 0. B0 sama dengan 1. I0 sama dengan 2. Ya. Kemudian karena oke, kita akan buktikan tadi F0 nanti karena hubungkan dengan ini ya, hubungkan dengan yang ada di sini, yang ini. Kan ini A dan ini Fn. F0 kan kita tahu F0 sama dengan 0 kan tadi ya. Terus kemudian F1 itu sama dengan 1 kan tadi ya, kita sudah tuliskan tadi F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1. Nah, oke. Nah, A0 ini kan berarti sama dengan F0 kan. Basis itu artinya mulai awalnya kan kita J-nya itu mulai dari 0 kan. Jadi ini kan J sama lebih besar sama dengan 0. Jadi kita buktikan mulai dari 0 itu maksudnya ya. Ingat domino, kartu domino ya. Kita buktikan mulai dari 0 dulu. Nah, kemudian ini betul kan. Nah, jadi A0 sama dengan F0 betul kan. Kemudian B0 itu nilainya 1 kan sama dengan F1 kan. Nah, ini betul. Kemudian I0 itu sama dengan ini apa tuh namanya? I0 sama dengan 0 plus 2. Ya, 0 plus 2 ya. Kan memang I0-nya 2 kan? Ini 2 kan? Betul kan? I0-nya kan memang 2. Ini kan berarti 0 plus 2. Ya, betul kan? Jadi sehingga P0 itu benar. Kita udah buktikan ini gampang yang sini. Nah, langkah kedua adalah ini. Langkah kedua adalah pengambilan hipotesis. Ya, ini sesuai langkah-langkah yang ada di slide. Tulisnya tuh hipotesis induksi. Nah, ya nanti Anda putar-putar lagi lah video ini. Melihat saya salah-salah nulis nanti ya, kalau misalnya kurang paham. Nah, kita harus membuktikan bahwa harus mengasumsikan dulu bahwa untuk J lebih besar sama dengan 0, P J. Nah, kita ganti J sekarang. Tadi kan ini PN, mana tadi? Mana ini buktikan tadi? Mana sih tadi? Ini PN. Ini diganti PJ. PJ selalu benar.
Ya, kita asumsikan dulu benar. Untuk J lebih besar sama dengan 0, PJ itu benar. Artinya ini PJ itu yang mana? Berarti kalau kita kembalikan PJ ya berarti ini ganti J lagi gitu ya. Jadi AJ itu sama dengan FJ. J ini ya, J. Kemudian BJ sama dengan FJ plus 1. Terus IJ itu sama dengan ini diganti aja, ini jadi J plus 2. J plus 2. Nah, wah ini nanti saya kehilangan ini ya. Oh ini nanti saya terus hapus ya. Nanti ini di screenshot dulu aja biar ininya nggak hilang. Biar ini. Soalnya nomor 3 ini pembuktian induksi. Atau ini di screenshot dulu aja. Sudah, Pak. Sudah ya. Saya mulai dari mana ya? Biar ini informasi ini nggak hilang. Kalau saya ganti ini udah hilang. Saya belum menemukan aplikasi yang bagus itu langsung ada beberapa halaman itu di Apple ya. Ini di Mac. Ya. Ini saya hapus ini. Saya hapus ini aja kali ya. Ya, oke. Ini langkah kedua ya. Kita punya ini ya. Saya langsung balik. Gimana ya? Ya wes, saya hapus dulu lah. Mulai dari mana menghapusnya ya? Sini aja lah, sini. Saya hapus mulai dari sini. Tapi nanti Anda bingung ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya... Maksud saya kalau saya ganti halaman tuh faktanya ini hilang kan, jadi kehapus.